Abu Hanifah rahimahullah pernah ditanya tentang musik, maka beliau mengatakan atau beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai satu perbuatan dosa. Imam Malik rahimahullah juga pernah ditanya, barang siapa yang membeli budak, kata beliau, di pasar, lalu ternyata budak tersebut adalah seorang bidu wanita atau penyanyi, maka hendaklah dia kembalikan budak tadi karena terdapat aib padanya. Imam Syafi'i berkata, ini tadi itu Imam Malik ya, kita sudah sebutkan juga tadi Abu Hanifah. Imam Syafi'i berkata rahimahullah, nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak aku sukai. Karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya ditolak. Tidak boleh dijadikan saksi menikah, tidak boleh dijadikan saksi utang piutang, ditolak. Hanya dengan dengar saja. Dan Imam Ahmad, madhab yang keempat, rahimahullah, Ahmad bin Hanbal berkata, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya. Ini masih sama Talbis Iblis di halaman 280. Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan rahimahullah, tidak ada satupun dari 4 ulama madhab yang berselisih pendapat mengenai haramnya musik itu. Ini tentu perkataan para ulama ya yang dinukil. Jadi ini bukan pernyataan kita yang disebutkan di sini ya, tapi ini perkataan para ulama. Saya kuatkan lagi ada pendapat lain disebutkan dalam buku Ruhul Ma'ani di halaman 21 jilid 21 halaman 67. Ini buku khusus berbicara tentang mazhab Hanafi. Dinukil di situ bahwasanya Abu Hanifah rahimahullah berkata nyanyian itu adalah haram dalam semua agama. Buku ini karya Al-Alusi, Ruhul Ma'ani jilid 21 halaman 67. Dan At-Tabari berkata, Abu Hanifah membenci nyanyian dan menghukum perbuatan mendengar nyanyian adalah dosa. Sebagaimana Ibnu Qayyim nukil tadi dalam Talbisul Iblis. Imam Malik juga dinukil, Ishaq bin Isa At-Tabbah berkata, aku bertanya kepada Malik bin Anas mengenai nyanyian yang dilakukan oleh sebagian penduduk Madinah. Jadi kebetulan Imam Malik tinggal di Madinah, ada sebagian orang Madinah dengarkan musik, maka ditanya hukumnya kepada beliau. Beliau mengatakan tidak ada yang melakukan hal itu, maksudnya menyanyi di negeri kami ini, di Madinah, kecuali orang-orang yang fasik. Ini disebutkan riwayat Al-Khallal dalam Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahi Anil Munkar, halaman 142, dan ini sanadnya disahihkan oleh Syekh Albani. At-Tabari berkata, adapun Imam Malik atau Malik bin Anas, maka beliau telah melarang dari menyanyi dan mendengarkan nyanyian, dan ini adalah madhab semua penduduk Madinah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku mendapati di Irak sesuatu yang diberi nama dengan takbir. Takbir itu seperti alat untuk digunakan musik ya. Yang dimunculkan oleh orang-orang zindiq. Zindiq itu orang yang jauh dari agama. Guna menghalangi orang-orang dari membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Ibnu Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilya jilid 9 halaman 146. Ya. Dan ini dengan sanad sahih dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kalau kata para ulama takbir itu alat musik tadi dibolehkan, maka tentu Imam Syafi'i tidak akan melarang perbuatan tersebut. Begitu juga dinukil ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi juga masih mengatakan murid-murid senior Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum ajma'in mengingkari perbuatan mendengarkan nyanyian. Sementara dalam mazhab Hambali atau Hanabila, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang nyanyian, maka beliau menjawab, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, saya tidak menyukainya. Dan ini cukup banyak statement yang diangkat tentang perkataan Imam Ahmad rahimahullah, tapi yang jelas Ibnu Taimiyah berkata, menyimpulkan Imam 4 mereka telah bersepakat mengharamkan alat-alat musik yang merupakan alat permainan yang tidak berguna. Dan sekian banyak statement yang dinukil dari mereka berhubungan dengan masalah itu.